Selamat mendengarkan podcast ini. Keraguan terhadap penyertaan Tuhan dimanapun seseorang berada, dan keraguan terhadap kasih Tuhan sering diakibatkan oleh kebutuhan adanya seorang perantara untuk bisa menjangkau Tuhan. Orang yang merasa membutuhkan perantara manusia, perantara seorang manusia untuk menjangkau Tuhan, akan membangkitkan keraguan terhadap kasih Tuhan dan penyertaannya. Budaya ini, budaya di mana seseorang merasa membutuhkan perantara untuk menjangkau Tuhan, merupakan budaya agama-agama pada umumnya dan praktek perdukunan. Hal ini tidak boleh dikembangkan dalam kehidupan orang percaya. Pelayanan gereja harus menghindarkan jemaat dari praktek ini dan membinasakan sama sekali budaya ini dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kita tidak boleh melestarikan budaya ini dan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga organisasi. Jelas kalau umat selalu merasa membutuhkan perantara manusia, maka ketergantungan akan sosok rohaniwan, ketergantungan terhadap seorang pendeta atau hamba Tuhan sangat tinggi. Dan ini memang bisa merupakan keuntungan bagi para rohaniwan dan lembaga gereja. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, budaya ini tidak boleh dilestarikan. Harus dibasmi sama sekali. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan perjuangan dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Kalau usaha ini sungguh-sungguh dilakukan, nanti akan nampak hasilnya, yaitu dilahirkannya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bisa berjalan dengan Tuhan mandiri tanpa membutuhkan manusia lain sebagai perantaranya. Saudaraku sekalian, di Indonesia praktek seperti ini sangat subur, termasuk orang-orang Kristen yang sudah terbiasa dengan pola pikir yang salah ini, terutama mereka yang berasal dari agama-agama non-Kristen atau orang Kristen yang sebelumnya suka terlibat dengan praktek perdukunan. Pola pikir yang salah ini telah banyak mengakar dengan kuat dalam jiwa dan kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga sukar dilepaskan, sukar dihilangkan. Saudara perhatikan gejala-gejala dari pola pikir yang salah ini. Nampak dari sikap berlebihan umat, sikap berlebihan jemaat, sikap berlebihan orang awam menghargai hamba Tuhan atau pendeta. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan atau pendeta dianggap setengah dewa atau setengah malaikat. Penghargaan yang berlebihan ini menciptakan kultus individu, pengkultusan terhadap seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Dan ini jelas melukai hati Tuhan. Hal mengkultuskan seorang tokoh yang bisa menjadi pengantara antara umat dan Tuhan memang hal yang biasa. Antara umat dan ilah dan dewa yang disembah, hal yang biasa, yang bisa kita jumpai dalam banyak agama dan keyakinan. Tetapi dalam hidup orang Kristen, kita harus belajar untuk menghargai seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pada proporsinya. Kita harus menghargai setiap orang pada proporsinya. Menempatkan pembantu pada proporsinya, sopir pada proporsinya, bawahan kita pada proporsinya, rekan kerja pada proporsinya, kolega bisnis pada proporsinya, saudara pada proporsinya, teman hidup pada proporsinya, orang tua pada proporsinya, pejabat tinggi yang memang harus dihormati pada proporsinya, rohaniwan pendeta pada proporsinya, dan tentu Tuhan
juga kita tempatkan pada proporsinya yang seharusnya kita perlakukan. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang pada proporsinya? Kalau nurani kita dewasa. Bagaimana nurani kita dewasa? Kalau kita mendewasakan dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saudara ya, terhadap bawahan, terhadap orang yang kita pandang lebih lemah, lebih rendah, kita perlakukan begitu sewenang-wenang. Tapi kalau terhadap rohaniwan, begitu kita menghargai. Atau kepada bawahan begitu menindas, kepada atasan begitu menjilat. Karena nurani kita tidak dewasa. Nah sekarang bertalian hubungan dengan para rohaniwan hamba Tuhan atau pendeta ini. Seharusnya penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan harus secara proporsional saja. Dalam hal ini yang harus dikembangkan adalah kebiasaan menjangkau Tuhan tanpa perantara manusia. Kita harus membiasakan menjangkau Tuhan tanpa pendeta. Menjangkau Tuhan tanpa hamba Tuhan. Setiap individu harus belajar menemukan Tuhan. Melalui belajar kebenaran firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang baik. Buku-buku literatur yang baik. Jam doa kita yang konsisten setiap hari. Harus mengembangkan usaha kita untuk menemukan Tuhan tanpa bergantung kepada perantara. Dan Alkitab menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menjadi perantara bagi sesamanya. Misalnya di Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya yang menjadi utusan, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, sehingga manusia bisa mengenal Bapa, bersekutu dengan Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara itu. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Senantiasa menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu saudaraku sekalian, memang untuk orang-orang Kristen baru dibutuhkan mentor atau pembimbing yang menuntun mereka mengenal Tuhan, belajar berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi selanjutnya setiap individu yang dibimbing tersebut harus mampu bergaul dengan Tuhan tanpa mentor. Harus mampu bergaul tanpa pembina lagi. Walau tentu pembinaan itu harus berlangsung terus-menerus sampai kita mencapai kedewasaan penuh atau sampai kita mati. Tetapi seseorang tidak boleh bergantung mutlak terus-menerus kepada mentor atau pembina, seolah-olah tanpa mentor atau seolah-olah tanpa pembina, seolah-olah tanpa pendeta, seolah-olah tanpa hamba Tuhan, seolah-olah tanpa rohaniwan tidak bisa menjangkau Tuhan. Pola pikir yang salah ini akibatnya sangat fatal. Yang pertama, mengakibatkan kemalasan. Kemalasan atau sikap tidak bersungguh-sungguh bergumul untuk mengenal Tuhan melalui penggalian firman Tuhan, ya, dari khotbah yang dia dengar waktu di gereja, CD khotbah, literatur yang baik, jam doa yang konsisten. Orang berani investasi waktunya untuk berbagai kesibukan. Tetapi untuk hal ini orang hanya memberikan remah-remah dari waktunya, remah-remah dari tenaganya. Bahkan kadang-kadang firman yang didengar di gereja pun hanya menjadi kenikmatan sesaat, konsumsi pikiran sesaat, tetapi tidak sungguh-sungguh dirasakan sebagai kebutuhan. Kalau kita makan pagi, kita harapkan makan pagi kita, breakfast kita menjadi energi sampai jam 1, jam 2 siang, kalau bisa sampai sore. Demikian pula ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus rasa bahwa firman ini kita butuhkan. Bukan hanya untuk saat kita mendengar,
kenikmatan sesaat konsumsi pikiran kita, tapi kebutuhan kita panjang di hari-hari ke depan. Kita harus menjadikan hal mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan lewat Alkitab, membaca literatur yang baik, doa pribadi, sesuatu yang penting. Dan kita tidak boleh membuang sia-sia kesempatan yang mahal dan tidak akan terulang lagi. Bagi orang-orang tertentu, saudara, yang terbiasa memperoleh sesuatu dengan uang atau membeli, tanpa sadar mencoba menggunakan kekuatan uang untuk membeli Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang dianggap bisa menjadi mediator dengan Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan itu hamba Tuhan terkenal, punya kesaksian yang dahsyat, punya kesaksian yang spektakuler, hamba Tuhan atau pendeta yang jemaatnya banyak, pendeta papan atas atau punya prestasi, dibeli. Tuhan mau dibeli lewat pendeta-pendeta yang bisa menjadi mediator ini. Pokoknya nempel ke pendeta, lalu pendeta bisa menjadi sarana dia menjangkau Tuhan. Orang-orang bodoh seperti ini, saudaraku, akan mudah menjadi korban dari orang-orang yang disebut nabi belian, nabi yang dibeli. Dan orang-orang bodoh seperti itu dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu demi memperoleh keuntungan materi. Dan dari zaman dahulu sudah ada nabi-nabi seperti itu. Seperti pada zaman Yeremia, ada nabi-nabi yang diupahi, dihidupi oleh Raja Yehuda, sehingga tidak berani menyampaikan firman yang murni dari Tuhan. Sedangkan Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang murni ditempeleng, digampar depan raja itu. Hal itu membuat mata pikiran Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem buta terhadap kehendak Tuhan. Hal ini juga bisa terjadi, saudaraku sekalian, pada kehidupan orang-orang Kristen yang bodoh itu. Tuhan tidak bisa kita beli dengan uang kita. Tuhan harus dibayar dengan waktu yang kita sediakan. Kita sendiri yang sediakan. Dibayar dengan pikiran, tenaga. Dan setiap individu harus berurusan dengan Tuhan. Jangan kepikir begini. Punya duit, gereja disumbang, kasih perpuluhan, pendeta ditempel. Dan pendeta yang jahat akan mengatakan, tenang Pak, masalah Bapak akan saya doakan. Saya puasain kalau perlu. Saya gumulin dalam doa. Hal seperti ini telah saya lakukan, saudara. Dan saya termasuk lihai atau ahli. Saya telah melewati tahun-tahun sebagai hamba Tuhan yang juga tidak lurus. Walaupun mungkin tidak se-ekstrim yang saya katakan ini, tapi unsur itu ada. Dan ini membinasakan. Nanti ada orang-orang kaya yang merasa sudah dikenal Tuhan, sudah punya kedekatan dengan Tuhan, sudah terlibat, involved dengan pekerjaan Tuhan, padahal tidak dikenal Tuhan sama sekali. Dia pikir Tuhan bisa dibeli dengan uang, lewat mediator-mediator yang hebat itu. Dan saudara jangan berpikir begitu. Ke gereja, kasih perpuluhan, persembahan. Bahkan kadang-kadang saya melihat sesuatu yang buruk sekali. Kalau orang berduit ya, lihat pendeta yang jemaatnya cuma puluhan atau ratusan ya, belum ribuan, dianggap tidak profesional. Tapi kalau hamba Tuhan yang punya jemaat ribuan, punya prestasi, waduh, itu dianggap hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang memperlakukan sesamanya atau jemaat Tuhan dengan cara demikian itu pasti hamba Tuhan yang malas, yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalaupun mencoba mengenal Tuhan, mengenal dari jalur yang salah. Bagaimana dengan jalur yang salah? Ada hamba Tuhan yang rajin berdoa, dan dia juga akan proklamirkan di depan umum berapa jam dia berdoa. Dia pikir dengan berdoa itu dia akan mengenal Tuhan. Padahal mengenal Tuhan itu harus lewat penggalian isi Alkitab. Sebab kalau orang hanya berdoa, boleh 2, 3, 4, 5, 6 jam, dia akan menciptakan Tuhan dalam pergumulan batinnya itu. Kalau setiap orang mengaku berhubungan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, jadi subjektif. Tidak ada ukuran yang bisa dipercaya. Tetapi kalau Alkitab sebagai narasumbernya, ini sangat objektif. Ini sangat objektif. Di dunia ini ada hamba Tuhan yang
kita patut hargai, yang dalam pelayanannya di dunia lebih dari 60 tahun saya kira. Sekarang usianya sudah 93 tahun. Tidak ada mujizat, tidak ada perkara-perkara ajaib, tapi jutaan orang Amerika ditobatkan. Dia adalah Billy Graham, yang slogannya terkenal dengan Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Bahkan jutaan manusia di dunia mengenal dia sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga dia dijuluki sebagai Paulus abad 20. Back to the Bible. Kadang-kadang doa-doa panjang hanya menjadi legitimasi atau pengesahan bahwa dia sebagai hamba Tuhan yang bisa dipercayai, yang punya hubungan istimewa, khusus, intim, eksklusif dengan Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan yang benar akan selalu mengarahkan jemaat kepada kebenaran Alkitab. Ia tidak akan mengarahkan jemaat pada pengalaman pribadinya, seolah-olah pengalaman pribadinya bisa menjadi ukuran iman orang lain. Ini salah, ini sesat. Ukuran kebenaran itu hanya Alkitab. Hamba Tuhan yang benar akan selalu mengarahkan jemaat kepada kebenaran Alkitab, bukan pengalaman pribadi. Hamba Tuhan yang benar tidak akan mengikatkan dirinya dengan orang-orang demi mencari keuntungan materi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berusaha mengikat dirinya dengan kemesraan-kemesraan yang berlebihan, harus diwaspadai. Kemesraan harus ada, pasti ada bagi anak Tuhan, tapi bukan kemesraan yang dibuat-buat, kemesraan yang berlebihan untuk satu kepentingan. Ada udang di balik piring, pasti. Ada jemaat-jemaat kaya yang anak-anaknya memiliki kans untuk memanggil saya papi, tapi saya nggak mau. Karena dulu saya sudah terjerat dengan kemesraan-kemesraan yang salah seperti itu, saya tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Ada pendeta-pendeta yang dipanggil papi oleh jemaatnya. Semua panggil papi katanya. Saya tanya, apa semua panggil papi? Ya semua. Atau orang-orang tertentu? Semua sih. Tapi saya nggak yakin semua. Oke, kalau semua untuk jemaat yang kaya, kemesraannya beda nggak? Saya mengatakan ini bukan mau mencela hamba-hamba Tuhan. Saya cuma ingin menunjukkan kepada saudara, pendeta pun tidak bisa jadi perantara manusia dan Allah. Pendeta hanya mengajarkan kebenaran dan menuntun jemaat kepada kebenaran Alkitab, bukan pada dirinya sendiri. Kalaupun seorang pendeta, seorang kepala sidang yang terikat, punya hubungan dengan jemaat, itu harus hubungan dalam rangka untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadinya. Saya sudah melihat fakta-fakta seperti itu, saudaraku sekalian, dan saya menganggapnya itu cukup mengerikan. Sehingga kedekatan-kedekatan dengan hamba Tuhan itu rasanya akan menjamin keluarga itu aman. Lalu ada kesan begini, kalian kan tidak terlalu dekat dengan Tuhan, ya, jadi nggak apa-apa, ya. Saya pokoknya topang deh, kalian saya topang deh, ya, saya topang. Saya dekat dengan Tuhan, saya akan doa puasa, saya doa 2, 3, 4 jam, 5 jam kalau perlu, saya puasa untuk kalian, ya, saya doa untuk kalian, ya. Lalu mereka berkata, ya udah, kita hidup dalam dunia kita, dan sebagian remah-remah kita berikan kepada pendeta itu, atau kepada gereja, lalu kita merasa aman. Lalu kalau kita sudah aman, itu bahaya. Ketika dia mati, dia bisa binasa, karena Tuhan tidak mengenal dia. Yang ketiga, pemahaman yang salah mengenai bahwa seseorang membutuhkan orang lain sebagai pengantara dengan Tuhan, membangun tuduhan terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan bersikap diskriminatif. Kalau yang pertama tadi jadi malas, tidak bersungguh-sungguh. Jadi malas, tidak bersungguh-sungguh. Ya. Kalau yang kedua ini tuduhan terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan diskriminatif. Terdapat pemikiran bahwa ada orang-orang tertentu yang diberi karunia khusus oleh Tuhan sebagai pengantara antara Tuhan dan manusia. Kesan seperti ini sering dibangun oleh mereka yang memang membutuhkan legitimasi dari umat agar diakui sebagai pengantara antara umat dengan Tuhan. Beberapa faktor yang selama ini diyakini oleh banyak orang yang membuat seseorang dianggap bisa jadi pengantara. Beberapa faktor yang diyakini oleh banyak orang yang membuat seseorang bisa dianggap sebagai pengantara antara umat dan Tuhan. Faktor itu yang pertama, bawaan dari lahir.
Memang dari kecil dia punya karunia khusus, ya. Tapi di kekristenan agak jarang ini. Yang kedua, dianggap sudah bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia karena lulus sekolah Alkitab. Udah 4 tahun, udah sarjana teologi, udah bisa jadi pengantara antara Allah dan umat. Dan memang ketika mahasiswa baru masuk kuliah S1, semester 1 sekolah Alkitab, itu menyebut dirinya hamba Tuhan belum berani. Kalau berdoa, ya Tuhan saya sebagai anakmu, Tuhan tolonglah anakmu. Tapi itu makin tingkat akhir itu makin berani berkata, aku hambamu. Begitu. Dulu sekolah Alkitab di wisuda, aku hambamu. Dan pede. Terang-terangan maupun terselubung kasih kesan ke orang bahwa dia bisa jadi pengantara. Dan itu sudah menjadi satu pandangan umum. Begitulah. Faktor yang lain yang menganggap seseorang bisa jadi pengantara antara manusia dan Allah adalah full timer. Kalau orang sudah berani jadi full timer, wah itu udah tinggi itu nilainya. Dan biasanya kalau orang jadi full timer gereja itu punya keyakinan, yakin dirinya kuat bahwa dia sudah jadi hamba Tuhan, sudah full timer. Faktor yang lain, saudara sekalian, banyak berdoa. Nah, di sini muncul pendoa-pendoa syafaat seolah-olah punya karunia khusus berdoa. Padahal kalau sudah baca Alkitab, tidak ada pendoa syafaat. Semua juga harus berdoa syafaat. Syafaat itu kan artinya pengantara sebenarnya. Semua juga harus saling mendoakan. Naikkan doa syafaat untuk siapa? Naikkan doa syafaat untuk siapa ayat itu? Sekelompok orang? Tidak. Untuk semua orang Kristen harus jadi pendoa syafaat. Tapi tadi sudah saya katakan karena dianggap yang berdoa siapa itu hamba Tuhan, full timer, pendeta, rohaniwan. Maka saya kira dari 100 orang Kristen belum tentu ada 5 orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi orang lain. Ada waktu khusus berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk orang-orang yang dikasihi. Jadi malas. Karena merasa bahwa porsinya untuk mengenal Tuhan, untuk menjangkau Tuhan itu sekian persen. Selebihnya ditalangi oleh pengantara-pengantara itu. Nah, muncul pendoa-pendoa syafaat yang kesannya seolah-olah lewat orang-orang ini pesan Tuhan disampaikan. Bahkan pendetanya pun juga harus menantikan suara Tuhan lewat mereka. Kesannya begini, pendoa-pendoa syafaat itu ada yang begini nih. Kepada pendetanya atau gembala sidangnya begini, Pak pendeta kan sibuk khotbah ya, sibuk besok sana sini. Waduh sibuk banget pimpin PA, konseling, diakonia. Ya udah, Bapak pendeta sibuk aja melayani. Kita berdoa untuk Bapak, kita topang Bapak. Nanti kalau ada pesan dari Tuhan, kami sampaikan ke Bapak. Konyol nggak kira-kira itu? Kelihatan itu benar. Dulu itu diakui itu, dan saya juga mengakui. Tapi sekarang saya tahu itu salah. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Kita harus saling mendoakan. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Dan sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat bangsa ini, kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk pemilihan umum. Kita berdoa untuk program-program pemerintah. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berdoa untuk orang-orang miskin. Semua kita. Dan saya khawatir Anda tidak melakukan itu. Yang melakukan adalah sekelompok orang yang namanya pendoa syafaat. Dan mengakui sebagai penjaga, menara jaga, apalagi ya, benteng. Nggak ada di Alkitab, itu mah ngarang-ngarang. Nggak ada di Alkitab, sungguh nggak ada. Semua kita lah bentengnya, semua kita lah penjaganya, bukan sekelompok orang-orang itu. Sampai ada orang-orang yang udah nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma berdoa syafaat. Apalagi kalau mereka nanti tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga misalnya, sebagai bapak rumah tangga, tambah rusak saudara. Sehingga orang-orang yang nggak bertobat lihat orang-orang seperti jadi kayak orang sakit mereka itu. Semua kita juga pendoa syafaat. Semua kita juga penjaga bagi sesama kita. Kita semua juga ikut di menara jaga. Biasanya faktor yang lain yang dianggap bisa menjadi pengantara adalah orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Terus terang ya, justru gereja-gereja konservatif lebih hati-hati. Harus diakui itu. Gereja-gereja konservatif lebih hati-hati dibanding gereja-gereja baru yang muncul ini. Kalau gereja-gereja karismatik itu gereja yang sedang manuver dengan Roh Kudus.
itu lebih berani kalau menggunakan Tuhan berbicara, Roh Kudus berkata-kata. Saya ketemu dengan Tuhan semalam, dan orang itu yakin banget. Nah, ini bisa jadi pengantara. Perhatikan kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri, dia punya kesaksian pernah diangkat ke surga, begitu misalnya ya. Habis khotbah tuh orang rame-rame datang ke dia, minta dinubuatkan lah, minta didoakan lah. Bukan saya tidak percaya nubuat, bukan saya tidak percaya doa orang lain. Kita harus saling mendoakan, tapi jangan jadi bodoh. Lalu seolah-olah kita tidak bisa menjangkau Tuhan tanpa perantara. Apalagi kalau orang punya pengalaman, pernah ketemu Tuhan, diangkat di Firdaus, pernah melihat Taman Eden. Wah, tambah edan saudaraku. Padahal Eden itu apa? Ngerti enggak? Bukan saya tidak percaya, boleh. Tambah edan, jemaatnya yang edan. Jadi merasa bahwa ini orang yang pernah ketemu Tuhan, bisa jadi pengantara kita dengan Tuhan. Waduh. Kesaksian-kesaksian hebat yang dialami anak-anak Tuhan, please, boleh silakan. Tapi jangan karena itu lalu jemaat jadi kerdil, lalu mengkultuskan manusia, seolah-olah jemaat tidak bisa menjangkau Tuhan tanpa pengantara. Orang-orang yang berpikir bahwa untuk menjangkau Tuhan harus melalui perantara yang memiliki karunia khusus, akan merasa bahwa dirinya memang tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan secara berlimpah. Untuk orang-orang ini yang punya karunia itu, yang full timer, lu sekolah teologi, ya pendeta, ya hamba Tuhan, ya rohaniwan, apalagi yang punya pengalaman hebat, bisa 100%. Kalau saya hanya 15%. Yang 85% tolong ditalangin, Pak. Makanya kalau misalnya kita bikin toko, kita mau buka toko supaya tokonya laris, panggil pendeta. Saya tidak katakan salah. Yuk kita mengucap syukur. Sahabat-sahabat dekat kita doakan. Amin. Tapi kalau seolah-olah kalau bukan pendeta yang berdoa, lalu toko nggak jadi laris, wah udah rusak deh. Saudara berdoa sendiri. Di rumah ada kuasa gelap, pembantu lihat tentang hitam-hitam itu bergelantungan di bawah pohon jambu. Waduh, itu mesti ngundang pendeta ini. Saya berkata, doakan sendiri. Doa sana, usir sendiri. Waduh Pak, setannya gemuk. Ini harus pendeta ini. Enggak. Saudara belajar. Tetangga teriak-teriak. Bu, tolong, ibu punya pendeta enggak? Ada. Tolong panggil pendeta ibu supaya ngusir setan di rumah saya. Saudara harus berkata, oke, saya usir. Harus berani. Jangan, ikut takut. Sudah saatnya anak-anak Tuhan itu mandiri bersama dengan Tuhan tanpa perantara siapapun. Hamba Tuhan memperkenalkan kebenaran, menuntun kepada kebenaran lewat Alkitab ini. Dengan Alkitab ini, selanjutnya setiap orang harus menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kesempatan ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya tidak mendidik jemaat untuk menyerahkan lembar doa syafaat di mimbar ini. Itu pembodohan. Cara apa yang begitu itu? Dulu saya lakukan itu. Tapi saya sadar sekarang, itu salah. Saudara tidak bisa berkata, Pak, tolong doakan Pak ya, ini masalah saya, problem saya, sudah tulis di sini. Tolong Pak, doakan Pak. Jangan lupa Pak, salam buat Yesus. Lalu seorang hamba Tuhan berkata, oke, saya sampaikan salammu ya. Tuhan, dikirim salam. Aku tidak kenal dia. Mati nggak kira-kira gitu? Saudara, pertemuan dengan Tuhan itu pasti mengubah watak. Pasti mengubah karakter. Jadi pertemuan dengan Tuhan lewat firman yang murni, bacaan yang benar, kebenaran yang diserap, pertemuan dalam doa pribadi setiap hari, itu pasti mengubah orang. Jadi kalau ada orang rajin ke gereja tapi tidak berubah, pasti Anda tidak ketemu Tuhan. Sebab tidak mungkin orang ketemu Tuhan tidak berubah. Kalau firman yang disampaikan bukan firman yang murni, juga pasti tidak mengubah. Tapi perjumpaan dengan Tuhan lewat firman yang benar, lewat bacaan yang benar, lewat khotbah yang benar, lewat doa pribadi, akan mengubah orang itu. Oleh sebab itu mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Pasti kita menemukan. Ada amin? Apa ada yang salah yang saya katakan ini? Nggak ada. Ini benar. Yang terakhir, pemahaman yang salah bahwa seseorang membutuhkan orang lain sebagai pengantaranya dengan Tuhan akan menciptakan dominasi manusia terhadap sesamanya.
Kalau seseorang selalu membutuhkan manusia lain sebagai pengantaranya, maka terjadi dominasi seseorang terhadap yang lain atau sebuah praktek perbudakan atau penguasaan terhadap sesamanya. Hal ini akan membuat pertumbuhan iman seseorang terhambat. Kalau dominasi hamba Tuhan atau rohaniwan atau pendeta tersebut, ya, dominasi yang maksud saya kalau hamba Tuhan tersebut tidak mengenal kebenaran lalu mendominasi hidup umat, wah itu umat binasa, saudara. Contoh ekstrimnya saja begini, sekte-sekte atau bidat-bidat, kalau sudah begitu dipercayai, apa yang dikatakan dituruti. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada sosok hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan akan datang kembali. Katanya, dia berkata Tuhan akan datang kembali. Oleh sebab itu Anda harus berhenti dari pekerjaan, jual saudara punya harta, mari kita kumpul di sini. Wah benar, ada orang-orang dari penjuru Indonesia bisa kumpul di situ. Katanya Tuhan akan datang, dan betul, polisi yang datang. Jadi angkut polisi. Kalau di luar negeri lebih gila lagi. Mari kita minum racun, mari kita minum racun, mari kita bunuh diri. Betul loh, minum racun bunuh diri loh. Dominasinya sampai begitu kuatnya. Nah kalau sekarang seorang hamba Tuhan punya pengalaman yang hebat, kesaksian yang hebat, wah itu dominasinya kuat itu. Apa yang dia katakan itu, saudaraku sekalian, diserap aja tanpa sikap kritis. Padahal seorang hamba Tuhan seperti saya tidak selalu benar. Dari khotbahnya bisa meleset dia. Dan saya berterima kasih kalau ada teman-teman yang suka menegur saya. Pak, waktu Bapak bicara begitu, kayaknya kelebihan deh. Kalau saya anggap saya benar, saya akan mencoba untuk memberikan argumentasi. Begini maksud saya. Tapi kalau salah, saya belajar. Karena saya mengajar karakter building, saya juga belajar mengajar diri sendiri. Lalu saya berkata, iya ya, salah ya. Dan waktu saya tidak boleh bicara itu tuh. Saya bisa salah nih. Jadi jangan saudara itu menelan mentah-mentah setiap perkataan pendeta. Saya tidak mengatakan Anda boleh mendiskreditkan hamba Tuhan. Sekarang orang jadi pendeta itu gampang. Orang aku hamba Tuhan itu gampang. Maka saudara harus selektif. Anda harus jadi orang yang terlatih mengenal kebenaran. Harus terlatih mengenal kebenaran. Di Galatia pasal 1 Paulus berkata, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, sekalipun itu kami, berarti bisa salah dong. Sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Waduh. Makanya Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, awasilah dirimu, awasilah pengajaranmu. Berarti bisa salah. Coba kalau ada hamba Tuhan di mimbar berkata, terkutuk itu orang, begitu loh. Mengutuk dari mimbar. Benar ini. Jemaat sudah gak merasa itu salah. Karena sudah begitu mengkultuskan hamba Tuhan tersebut. Mana benar Alkitab tidak mengajar kita mengutuki orang. Orang menjati kita aja kita mesti mengampuni. Orang mengutuk kita, kita berkati kok. Coba. Belum intimidasi seperti misalnya begini. Saudara jangan pindah dari gereja ini ya. Kalau saudara pindah, saudara terkutuk loh. Mana bisa begitu? Tapi karena orang-orang sudah tersugesti begitu rupa, mata pikiran sudah gelap, sehingga tidak bisa membedakan kebenaran maupun kepalsuan. Nah, dominasi ini tidak boleh terjadi. Harus Tuhan yang mendominasi. Karisma seseorang memang bisa punya pengaruh. Tapi seorang hamba Tuhan yang benar tidak akan menggunakan karismanya untuk menarik orang pada dirinya sendiri. Tapi mendorong orang untuk mengenal kebenaran dan menemukan kebenaran Tuhan. Sehingga jemaat itu bisa berinteraksi dengan Tuhan. Sebab pendeta tidak bisa mengiring. Tidak bisa menyertai saudara setiap saat. Tapi Tuhan yang menyertai saudara setiap saat. Makanya saudara harus bisa bertemu, bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Tidak bergantung kepada siapapun. Amin.